المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, berbagai majlis dari Allah SWT memberikan kesehatan, kesempatan pada malam hari yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selalu dan salam mari kita sama-sama haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita sebagaimana biasanya dalam rangka tutup malam ke-12 insya Allah akan diisi oleh Ustadz kita yaitu Bapak Bakri SAG. Mari kita sama-sama menyimak dan insya Allah kita mengamalkan apa yang diucapkan oleh beliau kepada kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Musalah tambah lapang, tambah maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Pengurus Musala, Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat isya dan sholat tarawih rahimahullah. Mudah-mudahan itu masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan sehingga kita dilembutkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama datang ke musala yang kita cinta ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai Allah, yaitu sholat isya berjamaah. Dan nanti kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan sholat witir bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nanti akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa orang yang berbahagia. Kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di musala kita ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Dilembut hatiku, ringan hatiku melangkah untuk musala kita ini. Mungkin saudara-saudara kita badan sehat mungkin dan kesempatannya tidak dulu belum, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Benar betul semuanya berbahagia. Bulan puasa ini kan bulan rahmat, maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau kita tidak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membuat umat manusia dari kejahilan amatnya dari iman Islam. Dan kalau ingin kita mendapat semangat dari beliau, banyak-banyaklah itu membaca salawat kepada beliau. Karena yang bisa memberi semangat itu adalah Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang bisa membantu kita nanti para bapak ibu yang berbahagia, Ramadan ini juga bisa nanti akan memberi semangat kepada kita. Yang ketiga, Al-Quran yang kita baca itu bisa membantu kita nanti, yang bisa memberi semangat kepada kita. Maka banyak-banyak ada salat kepadanya dan hormati Ramadan yang sebaiknya, dan banyaklah kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapat semangat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk malam yang ke-12. 11 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Syukur alhamdulillah masih berada sehat dan Allah berikan kepada kita bapak-bapak ibu yang berbahagia. Ini yang patut kita syukuri, kesehatan, kesempatan ini Allah yang harus kita syukuri. Kenapa bapak-bapak ibu yang berbahagia?
kita lah menanti bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan lah lama kita nantikan Pak. Sejak Ramadan tahun lalu itu sudah salat ya. Ramadan kita lalu doa, ya Allah sampaikan aku pada Ramadan yang akan datang. Lah sampai lah 3 bulan sebelum Ramadan ini kita sering doa Allah membaik dan Nabi Raja doa sahabat menjadi Ramadan. Ya Allah berkahi kepada Raja dan sahabat sampaikan itu kepada Ramadan. Alhamdulillah itulah sama-sama masuk Ramadan ini. Kalau sudah diibaratkan bapak-bapak ibu yang berbahagia lah masuk dalam kapal gitu ya. Tinggal itu lagi hukum atau tidak. Karena kata Rasulullah SAW, setiap umat itu masuk surga kecuali yang tak mau. Ya, kalau umat itu jadi boleh jannah kata Rasul. Illa abad. Tiap umat itu masuk surga kecuali yang tak mau. Kesempatan Allah berikan kepada kita. Ya, bulan berkah Allah berikan tanah sayangnya Allah kepada kita. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia sebelah bulan yang lalu banyak usul yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita laksanakan. Mungkin sama-sama teman kita, mungkin sama-sama kawan kita ada ucapan yang terlempet, mungkin ada kata-kata yang menyinggung kawan kita, mungkin ada usul yang kita lakukan. Allah datang ke dalam penuh rahmat-Nya, bulan penuh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi mau atau tidak ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ramadan itu berbakaran dosa-dosa kita yang berbahagia? Maka kesempatan ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena ibadah kepada Ramadan ini bapak-bapak ibu yang berbahagia tingkatannya salat sunnah itu dinilai ibadah wajib kepada Allah. Salat bisa 10 kebajikan bisa, 70 kebajikan Allah berikan kepada kita. Rugi bapak-bapak ibu yang berbahagia. Jangan sampai nanti kita ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam akdas dengan adraka Ramadan walam ya'fir. Rugi orang yang datang Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu bapak-bapak ibu yang berbahagia, ada amalan yang harus kita lakukan jangan sampai kita tinggal. Masih ada lagi 19 hari lagi atau 18 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Mana yang tinggal ini kita semaksimal mungkin bapak-bapak ibu yang berbahagia. Karena intinya kita ibadah puasa itu ini nilainya yang sangat baik itu di ujung Pak. Kalau ujung itu bagus, maka baguslah ini ibadah itu sama. Yang terakhir ini samanya beres-moles di bapak-bapak ibu yang berbahagia. Kalau ibarat rumah ini penyisingnya, tidak di awalnya baru bangunan-bangunannya. Yang penyisingnya paling penting bapak ibu yang berbahagia. Sama dengan umur kita. Umur kita ini yang berharga yang terakhir Pak. Kalau di akhir umur kita ini benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin kita ibadah, mati dalam keadaan beriman juga, mudah-mudahan selamatlah gitu. Kalau di awal kita rajin ibadah, mudah tua dan ibadah lagi, alamat celaka gitu. Maka oleh sebab itu bapak-bapak ibu yang berbahagia, bulan Ramadan ini amalannya apabila kita laksanakan rugi. Yang pertama awal itu yang harus kita lakukan, bapak-bapak ibu yang berbahagia adalah qiyamul Ramadan, qiyamul siam, ibadah itu siam. Apa ibadah siam? Ibadah puasa. Jangan sampai kita tinggalkan Pak. Sesusah apapun, salah parah apapun kita, jangan kita tinggalkan ibadah puasa ini. Karena kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini akan diampunkan dengan penuh keimanan, dengan mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa itu yang telah dilakukan. Dan kita lakukan puasa dengan malu, dengan mematukan yang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai itu yang telah ini ibadah siang yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Jangan sampai kita tinggalkan. Pahalanya luar biasa. Dan juga harus mengatakan bapak-bapak ibu yang berbahagia, bangsa yang melaksanakan ibadah puasa 1 hari pada bulan Ramadan ini akan dijauhkan wajahnya 70 perjalanan. Jauh Pak, 1 hari melaksanakan ibadah Ramadan ini 1 kali penjauhan wajah kita daripada 70 perjalanan itu jauh Pak. 1 hari, apalagi ada semangat tiap malam saja. Padilah di bapak-bapak ibu yang berbahagia. Itu amalan
jangan sampai kita tinggalkan pada bulan Ramadan ini. Puasa jangan sampai tinggalkan. Karena barang siapa yang meninggalkan puasa tanpa sebab, tanpa halangan, uzur, tidak bisa diganti 1 tahun. Bapak Ibu kita, kalau kita uzur mungkin sakit, mungkin hal-hal yang lain dari ibu mungkin ada uzurnya bisa diganti pada bulan yang lain. Itu yang pertama yang kita lakukan. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah puasa kita. Yang kedua, kata Rasulullah, ada ibadah qiyam, ibadah melaksanakan ibadah tarawih. Pada malam hari ini melaksanakan ibadah tarawih itu jangan sampai kita tinggalkan. Karena kata Rasulullah SAW, mangkoma. Kalau siang, kalau pagi mansoma. Kalau malam, mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban Allahumma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan pada malam Ramadan tarawih ini di malam, akan diampuni dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia yang berbahagia kalau kita terus tarawih, ya tiap malam kita tarawih, mudah-mudahan dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tarawih ini mungkin itulah bulan inilah yang ada Pak. Bulan lain tak ada, bulan Ramadan inilah yang ada tarawih. Maka bila kesempatan itu Allah berikan kesempatan kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, gunakan yang sebaik-baiknya. Karena bukan dalam diri kita Bapak-bapak ini yang berbahagia, ini Ramadan yang terakhir bagi saya. Mungkin besok ada ketemu lagi dengan Ramadan, maka kita giatkan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan ini banyak ibadah yang kita lakukan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena setiap malam kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu yang berbahagia, itu ibadah yang harus kita lakukan, jangan sampai kita tinggalkan. Rugi sekali bapak-bapak ibu yang berbahagia, sholat tarawih yang sekarang ini yang kita lakukan, pahalanya luar biasa Allah berikan kepada kita. Yang ketiga ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan, rugi kita, kesempatan Allah berikan, umur Allah panjangkan, sehat dulu kita. Yang ketiga adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Karena bulan Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Ibadah yang bagus itu baca Al-Quran, bapak-bapak ibu yang berbahagia. Karena baca Al-Quran itu satu alif sebelum kebajikan. Alif lam itu kalau dihitung 30 kebajikan Allah berikan. Apalagi pada bulan Ramadan ini rugi kita tidak baca Al-Quran. Setidak-tidaknya sebelum salat baca semua, sudah salat baca lagi. Kalau kita bikin macam itu, bapak-bapak ibu yang berbahagia, bisa 1 bulan ini kita bisa hafal Al-Quran. Kalau kita bikin macam itu, kita punya kesalahan 5 waktu. Sebelum 1 lembar, sudah 1 lembar. Kalau 5 waktu 10 lembar. 1 juz itu cuma 10 lembar. Karena bisa hafal kita 1 juz 1 malam. 1 juz, ya, itu juz 1 hari. Kalau dihitung 30 hari lah 1 hafal gitu ya, habis itu. Kalau bisa dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang rahmah ini, bulan turunnya Al-Quran ini, kita tidak membaca Al-Quran. Rugi sekali Bapak Ibu berbahagia. Seterusnya, rugi kalau kita tidak amalkan konsumsi yang berbahagia. Lebih besar itu pada bulan Ramadan ini kita makan sahur, tapi tidak melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh. Itu bangun itu sahur Pak, ibu-ibu yang berbahagia. Tapi kita tidak datang ke masjid untuk salat 2 rakaat, salat sunnah sebelum subuh. Kita tahu pahalanya bapak-bapak ibu yang berbahagia. Kalau siapa yang melaksanakan sunnah sebelum subuh, pahala sama dunia ada isinya. Apalagi dalam bulan Ramadan, kita makan sahur jam 3 atau jam 4. Kejar kita salat subuh kita. Tidak waktu yang mustajab juga kita berdoa. Dan beristighfar kepada Allah waktu sehari sebelum subuh itu. Disitulah tempat kita untuk membaca Al-Quran. Kayak gitu sudah itu kita datang ke musola kita ini sama-sama salat sunnah. Nanti kita lanjutkan dengan salat subuh bersama-sama. Jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia itu kita sahur malam, dan itu kita langsung tidur. Dan itu sampai tidur sampai jam 8 pagi tidak mau salat. Tidak mau salat subuh lewat dulu, itu lebih besar. Sama dengan halnya bapak-bapak ibu yang berbahagia, kita makan sahur kita sunnah. Mencari jarum, tapi hilang kapaknya gitu, yang besarnya hilang. Kita bangun malam itu untuk sahur itu sunnah, tapi kapaknya hilang.
yang wajibnya hilang jangan sampai hal semacam itu. Maka kita mensetkan dalam kehidupan kita makan sahur itu dekat-dekat untuk ke subuh itu kita sudah makan sahur kita langsung kita datang ke masjid. Enggak, baru kita salat sunnah, azan sunnah, itu baru kita salat subuh, baru kita pulang langsung. Enggak itu kalau besok kita etikot sampai subuh itu lebih baik lagi Bapak Ibu yang berbahagia. Pahala luar biasa sama dengan orang haji dan umrah. Kalau kita surat subuh itu kita zikir sampai suruh itu langsung dengan salat duha. Masa kalau kita mau, kalau kita sampai dalam hidupnya kan itu ini jangan sampai kita tinggalkan kepada diri yang berbahagia. Yang terakhir yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini rugi dengan bapak-bapak ibu yang berbahagia adalah sedekah. Karena sedekah itu pahala yang biasa, apalagi memberi makan orang yang berbuka. Kalau memberi makan orang yang berbuka sama halnya kita dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Kalau kita kasih makan orang berbuku itu, orang yang berbuku itu 10 orang kita dapat itu puasa hari ini alhamdulillah 10 orang katanya. Tambah sebelahnya gitu. Apa sak pahalanya dulu? Jangan takut Bu. Ya, ngasih berbuku pada bapak-bapak itu musolanya itu ngantar berbuku besar pahalanya dulu. Jangan takut kita bersedekah. Ini kata Rasulullah rugi gitu ya. Pada bulan Ramadan ini kita tidak bersedekah. Maka oleh sebab itu bapak ibu berbahagia terakhir, Nabi jangan sampai kita ini tanamkan dalam diri kita, jangan sampai kita ini ibadah kita sama dengan bulan yang lain, hari-hari yang lainnya sampai. Maksudnya bapak ibu yang berbahagia di hari yang lain kita cuma salat di masjid, sudah itu langsung balik dan sama sunat tidak. Di bulan Ramadan kita tingkatkan. Salat apa yang belum kita kerjakan Bu ya. Mungkin sebelum masuk ada salat tahiyatul masjid, itu salat sunnah sebelum isya, itu sudah isya, kerjakan. Kalau sebelum itu mungkin kita biasa-biasa baik ibadah itu. Kenapa ini malam Ramadan ini kan malam berkah, maghfirah, ampunan Allah. Dilipat gandakan amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tinggal kita tidak mau ibadah rugi. Maka hati-hati bapak-bapak ibu yang berbahagia di Ramadan ini ada pencuri amal ibadah kita. Seketik saya sampaikan lagi, Ramadan ini ada yang mencuri amal ibadah kita. Itu hati-hati ibu yang berbahagia. Yang pertama yang sering mencuri amal ibadah kita ini HP lo. Kita bawa tidur HP dulu. Seharusnya kita baca Al-Quran dulu. Ya. Sudah salat baca Al-Quran, tapi kita sudah salat bukan Al-Quran kami, tapi HP. Kalau kita hitung bapak ibu yang berbahagia, kalau kita gunakan waktu yang 1 jam atau 5 menit baik kita baca Al-Quran, pahala yang Allah berikan. Kalau kita tengok HP, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa mencuri pahala kita. Hati-hati ibu yang berbahagia. Yang kedua yang perlu hati-hati juga ibu yang berbahagia bagi ibu-ibu. Jangan banyak memasak waktu berbuka itu. Seketek satu macam 2 macam nanti membazir dulu. Payah-payah itu masak, tapi banyak terbuang dulu. Maka termasuk kawan seton ya. Amat dikit baik apa yang kita masak, apa termakan tidak. Memang selera kita puasa ini memang sebelum puasa ada enggak begitu banyak. Tetapi setelah berbuka cuma kurma sekok air putih kenyang. Maka oleh sebab itu bapak-bapak ibu yang berbahagia jangan tinggalkan berbuka dengan kurma. Itu sunnah berbuka dengan kurma itu sunnah 1, 3, 7. Itu walaupun itu sepele pahalanya besar. Kalau kita tidak lakukan ini ya harus macam ini yang harus kita lakukan ibu-ibu yang berbahagia. Ada ilmunya kan gitu sehingga kita dalam Ramadan ini benar-benar mendapat nilai lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini kan surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi kalau ada juga Ramadan ini orang yang berbuat maksiat, mungkin memang setan itu memang minta ya, mungkin kalau ibu yang berbahagia sebelum 11 bulan ini dia telah menikah. Kita punya setan yang rajin. Tidak buka dia dulu. Memang kalau ada orang salah itu memang Allah dididik dulu oleh setan. Bulan yang berkah ini masih juga dia berbuat maksiat. Ini bapak-bapak ibu berbahagia. Mungkin ini
yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi